Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, sekali lagi silakan cek kembali bawah dan laci. Masih ada sampah atau tidak? Yang masih ada silakan diambil, dibuang di tempat sampah sesuai pilah sampah kemarin yang sudah dijelaskan. Sudah siap semua? Ada yang tidak berangkat? Felix sama Fian. Kenapa? Nggak tahu, nggak ada izin di grup. Padahal kemarin berangkat ya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Sebenarnya kemarin sudah kita awali pada hari Kamis yang lalu. Ya. Adapun tujuannya adalah agar kalian bisa memahami tentang hubungan antar sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar dipotong garis lain, dan kamu mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan hubungan antar sudut. Tetapi sebelum ke pembelajaran, kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Di awal pembelajaran kita sudah belajar yang namanya dua garis sejajar. Konsepnya piye? Dua garis sejajar itu. Tunjuk jari siapa yang mau. Nggak dikontes dong dulu. Zahira, dua garis sejajar itu yang bagaimana? Saling berhadapan. Benar nggak Lili? Dua garis sejajar kata Zahira yang saling berhadapan. Oh, yang benar bagaimana? Yang panjangnya sama. Benar nggak Abdul Zain? Terus yang benar apa? Tidak pernah bertemu. Contohnya apa? Wingi Burita nyontohnya apa? Rel kereta api. Itu kalau kamu turut, nek kurang gawean ya aja. Aku nuruti rel. Kira-kira ketemu nggak antara kanan dan kiri? Enggak. Wes, garis sejajar itu adalah dua garis yang tidak pernah akan berpotong. Kemudian ini ada jenis, kita ambil satu aja, sudut penuh. Itu yang bagaimana kemarin, saya kira. Penuh berarti apa? Kebak ya? Kebak. Sudut ya? Sudutnya 360 derajat. Berbentuk apa nanti kalau 360? Lingkaran. Benar tidak? Benar. Nah, sudut penuh itu berarti sudut yang besarnya 360 berupa lingkaran. Nah, pertanyaan saya, kalau sekarang sudutnya bentuknya setengah lingkaran, berarti berapa besarnya Fahrudin? (180). Ini nek gateknya ya iso pinter baca. Sekarang yang berikutnya adalah sudut berpelurus. Bagaimana sudut berpelurus itu yang bagaimana? Putri.
membentuk sudut lurus besarnya 180. Ini nanti akan terus kita pakai, jadi harus tahu. Sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang ini yang bagaimana? Safa. Besar sudutnya bagaimana kalau bertolak belakang? Sudah loh ini kemarin. Siapa? Sudutnya sama. Sudutnya sama. Yang terakhir berpenyiku. Berita sengaja nggak ngasih gambar. Man kamu ingat. Berpenyiku itu sudut yang bagaimana, Maulida? Jumlahnya 90 derajat. Dong. Wes, itu diingat terus ya, jangan sampai lupa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua garis sejajar yang dipotong garis lain. Tapi sebelum ke sana, dilihat dulu itu ada gambar jalan ya. Gambar satu ini, apakah di sana ada yang menggunakan konsep garis sejajar? Novi ada? Jalan kanan dan kiri. Ini sama sini. Kanan dan kiri. Terus yang kedua, banyak sekali di sini ya. Yang kedua, ada nggak konsep garis sejajar? Reno. Mau sejajar tadi yang bagaimana? Tidak. Kok tidak berhadapan? Berita rumahku kelas loh. Apa Nadila? Mau apa Nadila? Sejajar masih piye Nadila? Tidak pernah bertemu. Nek kamu LDR-an ya? LDR-an nggak pernah ketemu. Terus galau sekolah semangat. Tidak pernah bertemu. Di sini ada nggak? Nek diteruskan garisnya tidak pernah bertemu. Yang gambar dua ini ada tidak? Ada. Ini yang warna kuning ini ya. Warna kuning. Nah sekarang kita akan belajar tentang dua garis sejajar. Ini dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Bentuknya seperti apa? Kemarin sudah kita awali toh? Sudah. Ada terbentuk sudut apa aja kemarin? Sehadap, bertolak belakang, berseberangan, sepihak. Sekarang yang sehadap. Dari gambar ini perhatikan. Yang ini garis M, nanti nyebutnya sudut M1 atau M2 gitu ya. Jadi garis. Dewi, yang sehadap mana dengan mana? M1 sama N1. Ini M1 ini sama N1. Yang lain bisa menyebutkan. Jenaro, mana Jen? M2 sama N3. Sehadap ini. Hah? Kok murah malih? Saya bener sih itu. N2 yakin? Alasannya ngopo iki kok milih iki? Wingi Burita gambarkan itu ya. Dikasih panah gitu ya. Ini menghadap ke sana toh? Yang lain nanti disebutkan sendiri ya. Yang kedua, sudut apa kemarin? Berseberangan. Ada berapa berseberangan? 2. Apa dan apa? Dalam dan luar. Sekarang coba sebutkan satu pasang sudut dalam berseberangan. Lutfi. Dalam berseberangan. Bayangnya kowe nek ana dalan arek nyebrang. Kok 4M? Walik ra. M4 sama
N2. Iki lek nandani piye? Sini ya. M4 sama N2. Berseberangan ini loh. Namanya berseberangan. Itu dalam karena berada di antara dua garis yang sejajar. Sekarang kalau luar berseberangan, sebutkan satu contoh, Neva. M1, M3, M3. Rakyat toh? Enggak. M1, N3. Ini namanya luar karena berada di luar garis sejajar, di luar semua ini. Itu dalam berseberangan dan luar berseberangan. Yang terakhir apa? Sepihak. Waduh, sepihak. Ada dua juga? Ada. Yang satu apa? Dalam sepihak. Selfie mana yang dalam sepihak? Dalam sepihak. M3, M2. M3, M3 oke. karo N2. N2 nih. Dalam berada di antara dua garis sejajar dan terletak sepihak. Yang satu apa? Yang lain nanti sebutkan sendiri. Luar sepihak. M1 dan Luar M4. sepihak. Maimuna, yang mana? M1, M1, M4. N4. Berada di luar dan posisinya sepihak. Paham? Hari ini kita akan mencari hubungan antar sudut ini. Iki ono dalam berseberangan, ono dalam sepihak, luar sepihak. Itu sudutnya bagaimana? Nanti kita cari apakah besarnya sama, apakah jumlahnya 90, apakah 180. Nanti silahkan kalian buktikan bersama kelompokmu. Dong. Sebelumnya ini Bu Rita memberikan 3 macam cara nanti. Jadi nanti ada 3 kelompok yang masing-masing caranya, 2 kelompok masing-masing sama. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan nanti dibaca dulu. Aku suruh ngapain? Sekarang suruh dibiasakan untuk literasi toh. Jadi coba pahami dulu, saya suruh ngapain? Langkah pertama saya harus ngapain? Dibaca di sini sudah ada. Nanti kalau kalimatnya nggak jelas, boleh tanya sama Bu Rita. Nggak bagi ya. Satu kelompok tak kasih 2 biar semuanya nanti bisa kerja. Mejanya digabung aja. Mejanya digabung aja. Nah, kelompoknya bentuk. Ini sama yang putri mana kelompoknya belum jadi bentuk. Yang bentuk dulu kelompoknya yang putri. Kalau putra kan memang sudah seperti ini. Nah, yuk, silakan dilihat dulu LKPD-nya yang pertama. Suruh ngapain? Beda-beda. Siapa yang dapat pakai jurang lingkaran? Pakai amplop. Zen sama yang pakai alat peraga. Coba yang pakai alat peraga plastik dibuka. Berbentuk huruf apa saja di sana? Dibuka aja klipnya. Dilihat huruf apa? F, apa? C, Z. Nah sekarang dilihat itu. Hari ini kita akan membuktikan apakah besarnya sama, apakah 180, apakah 90. Silakan didiskusikan, dibaca.
nanti sambil menjelaskan si kelompok iki wingi soalnya cah bagus sama angkat pas melurus karo penipu ya kali. Ya sing kotaan mau pindah kene. Yo, kita menuju ke sehadap. Tujuan kita hari ini apa? 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 Mempelajari sudut. Terus mau berita kali-kali bilang apa? Mencari besarnya sudut yang bagaimana? Kok yang sama? Kok kita belum tahu sama tidaknya kok? Yang saling sehadap dalam berseberangan, keluar berseberangan, gitu toh? Sudah ketemu? Sudah. Yo, sekarang siapa yang mau maju yang sehadap, yang dengan busur? Busurnya mau nih siapa? Ya. Yang model FCZ. Dari Faika. Ayo. Faika. Udah selesai namanya kamu. Karek maju. Ayo. Iki kesimpulan pertama. Ayo. Ya, ini kesimpulan. Kesimpulannya. Yang ditulis kesimpulan akhirmu ya. Nggak usah menyebutkan sudutnya yang berbeda. Tadi kan udah. Yuk. Zakira. Kesimpulan hak. Silakan terserah mau tulis dengan kata-katamu sendiri. Kan jenenge belajar mandiri berarti kata-katanya sendiri kan. Yang juring, ayo gini aja, maju. Aku Zen. Oh Fadil yang maju Fadil. Nah kan tinggal nulis, Claire. Gak usah Iran. Oh berita saya nulis. Aku ganti Vali. Ayo, karena nulis kok. Salah nggak apa-apa, mau jenenge belajar. Zakira. Sudah. Wes cukup dulu. Satu dulu nih ya wes yang lain biar kelompok lain. Yuk, cepet. Ayo Mas Leo. Satu aja yang sadar. Ini kayak mau satu-satu. Sampai mana ini jadinya? Sampai sini, Bu. Kamu tadi yang mengukur sudut. Ini sudut ke-1 banding. Berapa besarnya? Terus Q5 berapa? Piye iki besar sudutnya yang ini? Berarti kan harus disimpul lagi. P1 dan Q5 sudut apa? Berarti kesimpulannya besar. Boleh. Pasti tak waktu nih. Pasti tak waktu.
Tipe ya. Tipe deh. Ini tipe. Skip ya. Ayo ya Allah. Kon maju kok rakyat maju. Mana? Oh satu. Udah yang pesennya sama. Jureng lagi siapa yang jureng? Yuk, ada Memuna. Memuna yang dalam dan luar. Dalam dan luar. Oh Fadil sing maju. Dalam sepihak apa suruh? Kita tadi ceritanya. Cuma nang situ nek ramah ka sekolah to le, teko mati. Koncone. Kampung dong. Nah, kamu maju berarti nggon keluar pro dalam ya. Kenapa? Yuk. Luar berseberangan dan dalam sepihak. Sekarang kita maju. Ini sedane lah nang rampung ya. Ayo, Via. Di rampungnya pohon mana? Pak Wicak mempersilahkan. Nanti baca. Ayo kalian konsultasi. Enggak mulai dari satu bulan. Tidak. Iki jajan iki lho, nek jajan ngono berapa? Nah ini pintu 5 sih. Ya betul, belakang itu mana dengan mana? 5 sama 7 loh. Berarti ini berapa? Wes, boleh. Ya, lanjutkan dari si Reno. Fadil ya, Fadil. Yo, maju Fadil. Ya, dua-duanya. Faikas, yang luar dilanjutin itu dalam dan luar setia. Kamu selesai. Ya kan bilang boleh sih baru dia orang si jalan kita nanti maju alasan oh kejungkan kayak yang sama
kita kembali ke tujuan awal. Suruh ngapain tadi? Tujuan kita mau ngapain? Nyari sudut. Nyari besarnya sudut yang sehadap dalam berseberangan, luar dalam sepihak, dan judulnya awal mau apa toh? Hubungan antar sudut. Nah sekarang kita akan mencari. Nah ada dua sudut yang sehadap ini besarnya piye, gitu? Bagi yang kalian sudah mencari dengan busur, mau tak suruh mengukur kan? Nah, ini gambarnya ini, tak lihatin dulu. Yang sehadap tadi P berapa? P1 sama P5. Besar setelah diukur P1 berapa? 75. P1 masuk 75. Khairuddin, kok Khairuddin? Farudin. Oh, terngiang-ngiang roh Khairuddin. Farudin. Le, benangmu berapa le? P1 le? 105. 105 sini ya le? 105. Terus yang H5 berapa? 105. Sehadapnya, ayo kita bahas bareng-bareng aja. P1 sama H5. Mari, kira mau berapa besarnya? 75. Sekarang saya tanya, P1 sama P2 besar mana? P2-mu berapa? Halo Lili, P2-nya berapa? Saya lanjut sini. P1 105. Nah, secara P2 berapa mana? Farudin? 75. Mbak Wane Zakira, P1 sama P2 besar mana? P1. Berarti mesti besarnya ini termasuk sudut apa yang P2? Lancip. Nah, lancip ki kurang dari 90. Berarti sini kan nggak mungkin. Ini tumpul apa lancip? Tumpul. Berarti mesti lebih dari 90. Berarti nek 75 mungkin tidak. Tidak. Berarti lah mun delok busur mau walik. Kudune sing tok delok 105, yang kamu baca 75. Ya toh? Ya. Wes oke. Semuanya sudah sama, sudah sehadap besarnya sama. Bagi yang pakai alat huruf F nek dibalik menempati tempatnya. Iya. Yang pakai juring kalau diijolke nggone sama besar. Iya. Wes lanjut yang kedua, dalam berseberangan. Yang mana ini dalam berseberangan, Neva? Dalam berseberangan. P3 sama H5. P3 sama H5. Nongkono kesimpulannya podo besarnya. Betul? Betul? Betul. Sudah praktek semua ya? Ya, sekarang kita lihat yang luar berseberangan. Sama, besarnya sama atau tidak? Yang pakai huruf Z. C kok Z tadi ya? C ya? Yang pakai huruf C. Kalau kamu putar, saling menempati tidak? Saling menempati. Berarti kesimpulannya apa? Besarnya sama. Loh, kok yang ditulis kesimpulannya menyilang. Yang ditulis kan besar sudutnya sama. Berarti dua sehadap besarnya dua sudut yang sehadap besarnya sama. Berseberangan
sekarang dalam sepihak. Kita lihat yang dalam sepihak. Ini dalam sepihak. Dalam sepihak. Nongkene apa huruf P? Sudutnya yang mana yang dalam sepihak? P4 sama H5. P4 sama H5 ya. Tempatnya Jenaro. Ini tadi berapa derajat? 75. Sini berapa, Le? Jam. Tinggal baca lo. Ini berapa? 105. Iki 75, iki 105. Ya. Sekarang gone si Zen. Kesimpulannya apa, Zen? Sudut yang membentuk garis lurus menjadi sudut berpelurus. Gone Zen mau tak kon nyanding pakai alat ini. Tak praktekkan ya. Apa mau? Nih, yang pakai busur dijajarke tadi gini. Membentuk apa ini? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran besarnya berapa derajat? 180. Berarti kesimpulan yang dapat diambil dari 1, 2, 3 yang tepat yang mana? Yang tepat. Tiga. Meskipun ini dengan kata lain, dengan kata-kata saya sendiri nggak apa-apa. Sudut yang membentuk garis lurus atau sudut berpelurus. Ini anu kan jadi garis lurus loh. Berarti 180. Ini untuk yang model ini tadi. Dalam sepihak pakai huruf Z ya. Ketika kamu putar, apakah P4 menempati di apa? P4 sama menempati di mana? Di H6 kan? P4 menempati di H6. P4 menempati di H6. Sekarang kita tadi dalam sepihaknya itu P4 sama H5. Terus tak putar ini pindah nang kene. Jadi ini P4, sini H5. Ya apa enggak Selfie? Ya. Ini membentuk garis apa? Lurus. Nek lurus, ini berpelurus kan? Nek berpelurus ini piye jumlahe? Harus 180 derajat. Berarti kesimpulannya kurang tepat ya. Harusnya berapa sini Selfie yang ngambil kesimpulan? Kok men 180? Kalimatnya? Jumlah sudut apa ki mau dalam sepihak berapa derajat ki mau 180 derajat. Jumlah sudut dalam sepihak 180 derajat. Ini loh berpelurus membentuk sudut 180. Berita tadi kan di awal sudah memberi materi prasyarat. Berarti prasyarat yang kita sampaikan tadi ya gunanya ngene iki. Oh, ini dadi garis lurus. Berarti jumlahnya kudu 180. Yang berikutnya luar sepihak. Yang benar yang mana ini? Luar sepihak berapa sama berapa? P2 sama P2 sama H7. P2 sama H7. Menceklok pakai ini aja. Iya iki kesimpulannya. Membentuk apa? Setengah lingkaran. Berarti nek dijumlahke kudu 180. Wes. Berarti kesimpulannya sih bener ya diulangi. Sudut yang sehadap besarnya sama. Dalam berseberangan, luar berseberangan, azam. Dalam sepihak,
bagus. Iki lho cah bagus lho Kak. Lho cah bagus tuh. Iki mau membentuk apa, Le? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran berapa derajat? Wih lah besar sudutmu. Tak ukur kene iki mau 75. Iki dadi siji iki lho. Wes urut ke apa Jam? Kok biar anakmu pelajaran nih. Jam, tak bilangin Jam. Iki mau nek dihubungin kan jadi satu lingkaran tuh Jam. Satu lingkaran berapa derajat? 360. Terus ini bentuknya apa, Le? Setengah lingkaran. Berarti berapa derajat? 180. Pinter gini ngitung. Wah. Berarti Adam ki kudune konsentrasi toh? Jangan besok konsentrasi mesti pintar. Berarti dalam sepihak nek dijumlahke kudu berapa Adam? Jenaro dibantu Jenaro. Nek dalam sepihak berapa jumlahnya? Tak ulangi sekali lagi perhatikan ya. Tak ulangi sekali lagi perhatikan. Adam Jenaro gateke. Membentuk berapa lingkaran nih Jenaro? Setengah lingkaran. Nek satu lingkaran berapa derajat? 360. Iki piro? 180 mergone sekondi. Dibagi 2. 360 dibagi 2. Nah dine nek ana sudut dalam sepihak, nek dijumlahke kudu berapa? Dendong. Pira? Ya gawe bar 180. Papat tambah 5 jumlahnya kudu 180. Iki sudut P3 sama Q6 jumlahnya harus 180. Sekarang yang luar sepihak. P2 sama Q7 ya. Ini lancip, ini kumpul. Ini P2 sama 7 tadi. Juga membentuk berapa? Setengah lingkaran. 180 ya. Ya, berarti kesimpulan nih, sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Paham? Yang tidak paham cung. Tes. Sebelum tak tutup tes. Nanti tugasnya lihat di link, tak sampaikan linknya ya. Untuk merefleksi hari ini, kamu senang nggak dengan belajar hari ini? Kok tegang, kok mangkel, kok piye, kok diisi. Yuk perhatikan baik-baik. Tes pemahaman. Kalau P1 100 derajat, P1 100 derajat. Paham? Maulida, Q5 berapa? Kenapa kok 100? Soalnya sudutnya sama. Kalau kenapa sama? Sehadap. Yang lain dong. Oke, iki mau 100 ya? Nah, 100. Sekarang berarti sini berapa P4? Maimunah 80. Kenapa 80? Berpelurus 80 ya. Putri, sini berapa? P4 80, berarti Q6 berapa? 80. Alasannya kenapa? Ridho.
Karena dalam berseberangan. Kalau leren itu. Leren ya. Oh ya leren baik. Iki karena dalam berseberangan besarnya sama. Sekarang yang ini. Iki mau 100. 4 berapa? 80. 2 berapa? 80. Kalau sama 1 karena sudut yang bagaimana? Berpelurus. Kalau sama 4 karena sudut yang bagaimana? Pelajaran ini bertolak belakang. Berarti besarnya harus sama. Berarti pira 2? 80. 80. 7 berapa? Lutfi 2. Oh maaf, berita tadi mau apa? Luar berseberangan ya? 280, berarti Q3 berapa? Q8 80, karena sudut luar berseberangan. Sekarang yang ini tadi berapa? 80. Berarti 5 berapa? Berapa? 100. Karena P4 sama Q5 bagaimana hubungannya? Dalam sepihak. Syaratnya mau nek dalam sepihak jumlahnya 180 kan? Sekarang yang ini P2. Iki mau 100, P2 jadi berapa? 80. Berarti Q7 berapa? 100. Karena luar sepihak. Dong. Tepuk tangan untuk kelas 8A. Dah? Hari ini selesai? Capek toh? Nanti untuk latihan refleksi, untuk menulis refleksi, silahkan kalian buka. Nanti tak share di grup ya. Di grup hanya mengukur kemampuanmu hari ini belajar apa. Baik, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah menerima 5 ilmu sehadap besarnya sama, dalam berseberangan besarnya sama, luar berseberangan dalam sepihak. Oh boleh 110. Jumlahnya 180 sama luar sepihak. Paham? Nah, baik, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau kita harus 3 jam. Jangan lupa pelajari, karena ini kita belum latihan soal, berarti besok silahkan kamu pelajari sifatnya ini. Kita latihan soal tentang, untuk latihan soal nanti saya share di JMJ. Untuk latihan hanya menghitung sudut dalam dan luar. Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Tepuk tangan untuk kelas 8A. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian jadi paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.